sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang percaya. Salam sejahtera bagi kita semua, wahai umat yang dikasihi Allah. Nas pembimbing dalam kebaktian kali ini diambil dari Lukas 24 ayat 48 yang berbunyi, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Marilah kita menyambut nas pembimbing dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 8 bait 1 sampai 2. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 9 bait 1 sampai 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam dunia ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, baik di langit maupun di bumi. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 9, bait 3 sampai 4. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Kami menanti karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Inilah kami umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan dalam penderitaan, bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh, kami telah membuat Engkau kecewa. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran kami. Kebodohan dan pemberontakan, itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dibutakan oleh ambisi kami, sehingga membuat hati-Mu terluka. Tuhan,
jamah dan ubahlah hidup kami. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah. Tuhan, nyatakanlah rahmat-Mu, angkatlah kami dari lumpur dosa. Amin. Marilah kita menyatakan penyesalan kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 401, bait 1 dan 3, Makin Dekat Tuhan. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 14-15. Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang yang tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu untuk menjalani hidup yang baru. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2. Keperlukan Juru Selamat.
Marilah kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah ke langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berterlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, pengetahuan hikmah kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, mengkalahkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tiba saatnya baik kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Terpujilah Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang telah hadir bersama dengan kami pada saat ini, Bapa yang mau menyapa kami. Biarlah Tuhan yang akan menghadirkan pula Roh Kudus-Mu untuk bisa menolong kami, agar ketika firman Tuhan disampaikan, kami memperoleh hikmat daripadanya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada saat ini. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 24, ayat 44 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus naik ke surga dan kita menjadi saksinya. Saudara-saudara, kebangkitan adalah sebuah konsep tentang kehidupan kedua setelah kematian dari seluruh makhluk. Konsep ini ada di dalam ajaran agama Yahudi, Kristen, dan agama lainnya. Sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga, di hari kebangkitannya Yesus menampakkan diri 5 kali kepada manusia. Yaitu saudara-saudara, yang pertama kepada Maria Magdalena saat dia sedang sendirian di taman dalam Yohanes 20 ayat 14. Yang kedua kepada para wanita waktu mereka hendak memberitahu murid-murid Yesus dalam Matius 28 ayat 9. Yang ketiga kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 2. Keempat kepada kedua murid yang sedang menuju ke Emmaus dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 35. Dan yang kelima, ini di malam harinya kepada ke-11 murid seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat di atas. Dan yang juga dicatat dalam Yohanes 20 ayat 19. Saudara-saudara, peristiwa menampakkan diri Yesus Kristus yang kelima terjadi di Yerusalem, di sebuah rumah yang dikunci rapat-rapat pintunya. Pada waktu itu para murid sedang berada dalam kebingungan. Mereka mungkin sedang mendiskusikan fakta-fakta atau bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus. Apakah fakta dan bukti yang mereka temukan itu sudah cukup untuk disampaikan kepada orang banyak di luar sana? Dan tiba-tiba saudara-saudara, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Melalui kehadirannya, saudara-saudara, Yesus tidak membiarkan para murid berada dalam kebingungan terus-menerus. Ia menyuruh mereka untuk melihat dan meraba bekas luka di tangan dan kakinya. Lalu ia memakan sepotong ikan goreng untuk meyakinkan mereka. Tindakan Yesus ini memperlihatkan bahwa tubuh kebangkitannya benar-benar memiliki aspek fisik. Kebangkitannya adalah kebangkitan manusia seutuhnya, yaitu melibatkan tubuh yang berdaging dan bertulang. Dengan bukti yang Yesus tunjukkan, para murid tidak bisa lagi tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Walaupun nampaknya mereka tidak pernah berharap Yesus akan bangkit dan hidup. Namun mereka kemudian menjadi girang dan heran, meski belum begitu paham. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan,
Yesus kemudian mengingatkan mereka tentang apa yang telah diajarkan sebelumnya. Ia juga membuat mereka paham tentang nubuat kitab suci tentang Yesus khususnya dalam ayat yang ke-44. Dan setelah Yesus meyakinkan mereka tentang kebangkitannya, kemudian Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania adalah sebuah desa. Kurang lebih jaraknya 1 mil lebih di sebelah timur Yerusalem di jalan ke Yeriko dan sebelah tenggara Bukit Zaitun. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengenal desa ini lebih dulu. Karena di pinggiran dekat desa inilah Yesus naik ke surga. Artinya Betania begitu istimewa. Ada apa di Betania? Mengapa Yesus memilih tempat itu untuk terakhir kali bersama dengan para muridnya? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, di Betania jugalah menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 11. Ada 3 peristiwa penting yang pernah melibatkan Yesus di sana. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Yang menandakan bahwa Yesus berkuasa atas hidup dan matinya seseorang. Peristiwa ini tercatat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya akan mengutip bagian ayat yang 1, 17, 39, 43 dan 44 demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati." Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Peristiwa yang kedua, saudara-saudara, yang terjadi di Betania adalah ketika Yesus dijamu oleh seorang yang bernama Simon si kusta. Dalam Markus 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan. Pada waktu itu, saudara-saudara, orang sakit kusta difahami sebagai orang yang terkena kutukan Tuhan. Sehingga mereka harus diasingkan, dijauhkan, bahkan diisolasi dari kehidupan masyarakat luas. Bahkan berdasarkan temuan gulungan laut mati, ternyata gulungan tersebut memuat bukti bahwa Betania sebenarnya merupakan koloni penderita kusta. Artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Simon si kusta tidaklah sendirian di sana. Tapi banyak orang kusta lainnya yang tinggal dan diasingkan di sana, sehingga pada akhirnya membuat mereka membentuk koloni atau desa orang-orang kusta. Dan menurut Markus 11 ayat 1 sampai 11, Yesus melewatkan malam terakhirnya di desa ini sebelum masuk ke Yerusalem. Kehadiran Yesus yang menerima jamuan dari Simon si kusta dan tinggal dengan mereka di Betania tersebut memberikan banyak pesan yang sangat penting pada masa itu dan juga masih sangat relevan pesannya bagi kita di masa kini.
Antara lain saudara-saudara, Yesus hadir ada di antara mereka yang menderita, yang tersisih, termarginalkan. Artinya saudara-saudara, Yesus merobohkan tembok pemisah, memberikan harapan bagi mereka bahwa penderitaan yang mereka hadapi tidaklah ditanggung sendiri. Di sana ada Yesus yang menyertai dan meringankan beban mereka. Sebagaimana dalam kesaksian Injil Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang lemah letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yang kedua saudara-saudara, Yesus bukan hanya sekedar bersimpati kepada mereka, tetapi juga sangat berempati. Fakta yang otentik adalah bahwa Yesus mau tinggal di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, pesannya saudara-saudara, Yesus memulihkan status sosial serta mengangkat harkat dan derajat mereka yang diasingkan dan menderita itu. Di mana Yesus yang memandang mereka sangat berharga, sama berharganya dengan mereka yang tidak sakit kusta. Artinya apabila ada orang yang merendahkan mereka, berarti sudah merendahkan ciptaan Allah. Merendahkan ciptaan Allah berarti merendahkan Allah Sang Pencipta itu sendiri. Yang ketiga saudara-saudara, di Betania di rumah Simon si kusta yang tercatat dalam Markus 14 ayat yang ketiga tadi, saudara-saudaraku, saat Yesus sedang makan, datanglah seorang perempuan. Dan Lukas mencatatnya dalam Lukas 7 ayat 37. Ia mencatat bahwa perempuan itu adalah perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Apa yang dilakukannya di rumah Simon si kusta? Ia membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Peristiwa peminyakan ini dimaknai Yesus sebagai persiapan kematiannya. Hal tersebut ditulis dalam Markus 14 ayat yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara 3 peristiwa penting di Betania. Yang pertama, Lazarus dibangkitkan Yesus. Yang kedua, Simon si kusta menjamu makan Yesus, dan Yesus bermalam di kampung kusta. Yang ketiga, seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa meminyaki kepala dan kaki Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sedikit flashback dari kisah perjalanan Yesus. Kita mengenal kisah kelahiran Yesus Kristus, bahwa ia lahir di sebuah kandang domba yang hina dan bau, di sebuah tempat yang bernama Betlehem. Para gembala dan 3 orang Majus menjadi saksi atas kelahirannya. Kemudian Yesus hidup mengembara bersama para muridnya yang sederhana, melakukan banyak karya ilahi, menolong yang kesulitan, memulihkan yang sakit, menyadarkan yang sesat, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, mencari orang-orang yang hilang dan sesat, menenangkan alam yaitu air yang bergelora, mengajari, menasihati, menyambut anak-anak, mengampuni orang berdosa, mengasihi siapapun termasuk atas mereka yang membencinya,
serta melakukan banyak mujizat. Dan menurut Yesus, merekalah, yaitu para murid yang saat itu hanya sebagai nelayan saja, merekalah yang menjadi saksi atas karya-karyanya tersebut. Sekarang saudara-saudara, ketika ia mau naik ke surga, ia tinggal dulu di antara orang-orang yang sakit kusta. Tentu Yesus hadir di sana bukan sekedar numpang menginap. Bisa jadi saudara-saudara, ia pun mengajari mereka, menenangkan mereka, meneguhkan iman mereka, menguatkan keyakinan mereka kepada Allah. Dan mereka juga bisa dikategorikan menjadi saksi-saksi terakhir kehidupan Yesus di dunia. Yang keempat, saudara-saudara, pesan yang keempat kehadiran Yesus di rumah Simon si kusta, bahkan di antara koloni orang kusta, yaitu seperti tertulis dalam Markus 14 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Juga dalam Matius 25 ayat 40. Yang berkata demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya saudara-saudara, kalau kita mau mencari Yesus saat ini, Yesus sudah menyatakan bahwa ia sangat identik dengan orang miskin, orang yang hina, tersisihkan dan menderita. Mereka itulah gambaran Yesus yang ada di sekitar kita saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah Betania. Sekarang di suatu tempat di pinggiran dekat Betania inilah, kemudian para murid itu menjadi saksi kunci emas peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Di sana mereka tidak sekedar menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga, tetapi mereka juga diberi pesan penting dan tanggung jawab yang sangat besar. Yesus dengan tegas mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dalam ayat yang ke-48. Para murid tersebut wajib mengatakan apa yang mereka lihat dan alami. Tidak boleh ada rekayasa atau kebohongan sekecil apapun dalam kesaksiannya. Murid-murid Yesus diberikan tanggung jawab yang besar sebagai saksi kunci emas atas kehidupan, kematian, serta kebangkitan dan kenaikan Yesus. Selanjutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, atas semua tugas tersebut para murid diberi tanggung jawab untuk mengemban misi Allah dengan menjadi saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Dalam ayat yang ke-46 sampai 48. Lalu Yesus Kristus memberkati mereka. Menggambarkan berita atau mengabarkan berita kebangkitan, kenaikan dan keselamatan dalam Yesus adalah sebuah pekerjaan yang tidak ringan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, untuk para murid Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus dalam ayat yang ke-49. Lalu bagaimana reaksi para murid? Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Mengatakan demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pencurahan Roh Kudus digenapi dalam Kisah Para Rasul 2. Dengan taat, saudara-saudara, murid-murid menanti di Yerusalem datangnya Roh Kudus, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus.
dalam ayat 52. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Berbicara mengenai saksi, saksi adalah seorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejadian melalui indera mereka, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, ataupun sentuhan. Dan kita dikatakan sebagai saksi kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak melihatnya, kita tidak menyentuhnya, tapi kita mendengar kisah tersebut dan percaya. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan demikian. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yang pertama, saudara-saudara, menjadi saksi Kristus sesungguhnya bukan sekedar tugas atau kewajiban sebagai orang yang sudah berjumpa, artinya sudah menyatakan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Seharusnya saudara-saudara kita terdorong untuk berbagi sukacita itu kepada sesama kita. Berita kebangkitan dan kenaikan Yesus bukan sekedar berita yang dirahasiakan atau disembunyikan, melainkan harusnya disaksikan kepada seluruh dunia. Kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus tidak hanya mensahkan fakta bahwa pengampunan dosa berlaku bagi manusia di segala bangsa, tetapi juga mengarahkan kita sebagai umat yang telah percaya kepadanya kepada pertobatan. Sampaikanlah kepada semua orang bahwa di dalam Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dosa tidak lagi menjadi penghalang persekutuan manusia dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasih, di tengah hidup yang sulit ini, sebenarnya iman kita sedang diuji. Seberapa besar iman kita kepada Yesus yang telah naik ke surga itu? Sebab tidak mustahil, saudara-saudaraku, keraguan akan kuasa Yesus telah menyasar hati kita, mulai menggoyang kalbu dan mulai meretakkan iman, serta mungkin ada yang sudah roboh tembok imannya. Ingatlah pengajaran Yesus pada para murid tadi. Saat mereka ragu soal kebangkitan Yesus, Yesus mengirim pesan, jangan ragu, melainkan percayalah. Jadi pesan itu juga berlaku untuk kita. Dalam keadaan sesulit apapun, saudara-saudara, pikiran kita jangan sampai bercabang. Niat kita tidak boleh, saudara-saudara, tidak tulus lagi. Rancangan kita jangan merancangkan hal-hal yang tidak baik. Mata kita harus memandang kepada Yesus, jangan beralih dari Yesus. Dan derap kaki kita tidak boleh ke tempat yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara-saudara, saat sulit ini kita bersama-sama teguhkan iman, bulatkan tekad, mantapkan langkah menuju hari esok yang lebih baik. Hari esok yang lebih baik bersama dengan Yesus. Yakini itu sebagai wujud kesaksian bagi banyak orang. Yakinlah saudara-saudara, Yesus Kristus lebih berkuasa atas segala kesulitan, dan kuasanya lebih besar atas segala pergumulan yang sedang kita hadapi, yang sedang gereja gumuli, yang sedang bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia hadapi saat ini. Beranikah kita mengatakan di masa pandemik ini, Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih,
Saya mengajak kita untuk menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, apa yang telah disaksikan oleh firman-Mu ini. Kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah bukti nyata betapa Yesus benar-benar bangkit, hidup, dan berada di dalam kuasa Allah. Ini juga mensyaratkan kepada kami bahwa kami yang percaya janganlah beralih dari kepercayaan kami. Bapa dalam surga, kami diajak oleh firman Tuhan untuk menjadi saksi atas perjalanan kehidupan Yesus sampai dengan kenaikannya. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk melakukan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang berada di dalam pergumulan kehidupannya. Berikanlah ya Tuhan jalan yang terbaik bagi mereka untuk keluar dari kesulitannya. Berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa mengatasi pergumulannya. Kasihi mereka ya Bapa, terutama saudara-saudara kami yang terkena imbas dari adanya virus yang mematikan saat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi segenap umat-Mu, kami yang bergumul di rumah kami masing-masing, kami yang bergumul juga dengan pekerjaan, dengan penghidupan kami yang semakin hari semakin sulit karena keterbatasan aktivitas yang bisa kami lakukan. Tuhan, tolong kami. Jangan tinggalkan kami di dalam kesulitan kami. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang berupaya untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dalam menangani peristiwa atau virus COVID-19 ini. Berkatilah ya Tuhan, anugerahkanlah kebaikan dan kesehatan bagi mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk pelayanan kesaksian dan diakonia di jemaat kami masing-masing. Tuhan berkati di dalam kehidupan pelayanan diakonia, agar semua orang terbantu, semua orang boleh merasakan kehadiran gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi kedamaian dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia di Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Berkati bangsa ini, biarlah rasa nasionalisme bangsa ini benar-benar tumbuh, berakar, dan berbuah di antara anak-anak bangsa. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di Klasis Jakarta. Berkatilah mereka, pakailah Tuhan mereka sekalian sebagai saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, jikalau sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah rutinitas kami, berkatilah kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
diundang bangkit berdiri. Marilah kita menyampaikan pengakuan iman percaya kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasih, sekarang kita berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk menyatakan syukur pada Tuhan dan melalui persembahan yang akan kita himpun bersama. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi syukur kita, 1 Tawari 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, berkenankan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Persembahan diiringi menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 153, pakailah seluruh hidupku. Berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati. Hingga saat ini kami tahu dan percaya itu semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, boleh menjadi berkat buat pelayananmu di gereja ini. Ajarkanlah kami terus untuk tahu ucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, utuslah kami menjadi saksi bagi Kristus. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan, penuhilah dunia dengan kebaikan, dan wujudkanlah damai sejahtera bagi segenap ciptaanmu. Ubah dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu." Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 340, bait 1 dan 3. Hai bangkit bagi Yesus.
Berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.